Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya zat yang patut kita mengabdi dan beribadah kepadanya. Satu-satunya zat yang telah memberikan segalanya kepada kita, yang memberikan segala kebutuhan kita, yang kita meminta hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan memberikan balasan kepada kita saat kita beramal soleh, dan Allah yang akan menghukum kita, memberikan dosa kepada kita saat kita melakukan maksiat kepadanya. Dan hanya kepada Allah kita meminta ampunan, beristighfar, bertaubat, berinabah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, maka di awal Al-Quranul Karim dikatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb bagi seluruh alam, baik bagi alam jin ataupun bagi alam manusia, baik alam di langit ataupun alam di bumi beserta isinya. Salawat dan salam juga kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, anak-anak dan cucu-cucu serta keturunannya, juga untuk istri-istrinya, juga untuk keluarga besarnya, juga untuk para sahabatnya, serta siapa saja yang meniti dan mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman. Kepada santriku seluruhnya dan juga kepada umat Islam secara umum, tidak terasa dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, dalam hitungan pekan, dalam hitungan bulan, dalam hitungan semester, dan kita sudah masuk kembali kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam hamba-hambanya yang masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya bulan Ramadan. Di saat ada di antara saudara-saudara kita se-Islam sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti Ramadan yang lalu merupakan Ramadan yang terakhir, ya tidak? Ada yang baru saja meninggal seminggu yang lalu, mungkin sebulan yang lalu, 2 pekan yang lalu, berapa bulan yang lalu, kita tidak tahu. Tentunya juga ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan batasan usia, apakah nanti masih hidup di bulan Ramadan ataukah selepas bulan Ramadan. Itu semua adalah rahasia takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita diminta untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali dalam keadaan menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah malam hari ini kajian kita berbicara tentang menyambut bulan suci Ramadan. Dikatakan tarhib, bukan tarhib, tapi tarhib pakai ha. Ya, rahaba kalau tarhib artinya memberikan ancaman, targhib wa tarhib. Tapi inilah tarhib dari kalimat marhaban, selamat datang bulan Ramadan. Jadi kalimat tarhib merupakan bagaimana cara kita untuk menyambut bulan Ramadan. Ada beberapa cara kita untuk menyambut bulan Ramadan. Nanti ya, di dalam cara-cara tersebutlah yang menuntut kita bagaimana kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Cara yang pertama, ketika kita berbicara tentang tarhib pada bulan Ramadan, selanjutnya nanti kita akan berbicara tentang apa itu saum, sekilas tentang definisinya, dan sekilas kita akan berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan. Nanti juga kita sedikit akan berbicara apa saja yang bisa membatalkan saum kita. Terkadang walaupun santri nggak tahunya, nggak terasa sebetulnya nanti saumnya batal karena nggak tahu ilmunya. Ini perlu ya untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Ini termasuk ilmunya merupakan fardu ain. Ma huwa fardu ain? Sebuah kewajiban yang tidak bisa diwakili oleh individu yang lain. Bukan kewajiban jama'i, akan tetapi adalah kewajiban individu. Termasuk fardu ain dia, bukan fardu kifayah. Tiap kita wajib untuk mengetahui tentang bulan Ramadan, karena setahun sekali kita akan menyambut dan kedatangan bulan Ramadan. Di dalamnya ada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan siyam, untuk mengerjakan beberapa amalan soleh yang dianjurkan, disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menjelang masuk bulan Ramadan, introspeksi diri. Kalau kita punya kemaksiatan, bersihkan dulu kemaksiatan yang ada supaya gampang masuk bulan Ramadan, supaya tidak berat merasakan bulan Ramadan. Dicabut dulu kalau kita punya maksiat dari dalam hati kita. Kalau kita sedang punya kecanduan terhadap satu maksiat, untuk dilepas terlebih dahulu, supaya bisa masuk nikmatnya bulan Ramadan. Kalau tidak, nanti akan mempersulit bagi diri kita. Yang masih anak-anak yang terbiasa, masih suka bikin orang tuanya jengkel menjelang masuk bulan Ramadan, minta maaf sama ayah dan ibunya. Bangun kedekatan dengan orang tua untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, untuk birrul walidain. Yang sebelumnya sedang musuhan sama kawan-kawannya, ada sedang musuhan, sedang diem-dieman, mohon dilepas, jangan sampai diem-dieman lagi. Sudah berlalu 2 pekan yang lalu, di mana pada 15 Sya'ban Allah akan mengampuni siapapun kecuali orang yang sedang bertikai, yang sedang musuh-musuhan. Nah, ini yang sedang musuhan siapa? Tidak mengenal, entah mungkin dengan tetangganya, atau mungkin dengan satu kamar, atau mungkin dengan siapapun yang sedang gondok sama temannya, mohon dilepas. Percuma nanti masuk bulan Ramadan, akan tetapi tergerogoti kebaikannya dengan rasa iri, dengki, dan hasad kepada kawannya. Iyyakum wal hasad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al-hatab, dalam riwayat Imam Abu Daud. Jauhi perbuatan hasad, karena dia bisa memakan kebaikan sebagaimana api menggerogoti kayu bakar. Sudah, ini menjelang masuk bulan Ramadan. Berarti andai kata 1 Ramadan jatuh pada hari Sabtu, tinggal 1 hari lagi besok hari Jumat. Kalau hilal bulan Ramadan kelihatan. Kalau tidak kelihatan, maka digenapkan 30 hari bulan Sya'ban jatuh pada hari Ahad. Umat Islam itu gampang ya.
Pokoknya dalam tiap bulan ada 29 malam kata Nabi. Tidak ketemu 29 malam sudah digenapkan. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Asy-syahru is'un wa isruna lailah." Satu bulan itu ada 29 malam. Sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi fa in gumma 'alaikum fa akmilu al-iddah. Lakukan saum karena melihat hilal. Tahu hilal? Hilal itu bulan sabit. Hilal yang masih kecil, bulan masih kecil. Ya, masih terhitung mungkin 1 derajat. Nanti semakin nambah, dia semakin gede kelihatan. Wa afiru li ru'yatihi. Keluar dari bulan Ramadan batalkan juga karena melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma 'alaikum fa akmilul iddah, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu bulan enggak kelihatan, ya. Siap Nabi kita katakan, cukup disempurnakan menjadi 30 hari. Jangan cari cara yang lain. Itu kita lakukan hanya ngikut perintah Nabi. Bukan ngikuti kemajuan teknologi. Karena perintah Nabi, secanggih apapun teknologi, ikuti dulu perintah Nabi. Karena ini urusannya ibadah. Lakukan ru'yah dulu. Kecanggihan teknologi hanya untuk mendukung ru'yah. Nggak nampak, baru digunakan menjadi 30 hari, 30 malam. Kemudian selanjutnya, jadi yang pertama kita sambut bulan Ramadan dengan melepas segala maksiat dan dosa yang menempel dalam hati kita. Kedua, koreksi lembaran-lembaran hidupnya sebelum tibanya bulan Ramadan. Kayak apa hidup kita sebelum bulan Ramadan? Baik atau buruk kita yang paham, bukan orang yang paham, bukan orang yang suruh mengkoreksi kesalahan kita, bukan kita yang diminta untuk mengkoreksi kesalahan kawan kita. Paham? Kita yang diminta mengkoreksi kesalahan kita, bukan kita mengkoreksi kesalahan kawan. Itu namanya kita merasa lebih baik dan merasa sok suci dari dia. Ketiga, buat agenda, susun agenda. Kira-kira apa yang aku lakukan nanti amalan sebaik mungkin pada bulan Ramadan yang bisa dilakukan secara disiplin dengan disiplin. Yang keempat, banyak berdoa supaya ringan menjalankan ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabbku, ya Allah, a'inni, bantu aku. Ingat, kita beribadah kepada Allah butuh bantuan dari Allah. Jangan merasa sombong. Makanya selalu kita berdoa di dalam surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya minta tolong kepada Allah. Kita ibadah itu minta tolong sama Allah, dipermudah. Jangan merasa sok kuat. Allah yang memberikan pertolongan segalanya. Kita sanggup sholat, kita sanggup saum, kita sanggup segalanya adalah karena pertolongan Allah. Maka berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa bersyukur kepadamu, untuk bisa meningkatkan kualitas ibadahku kepadamu. Berdoa minta kepada Allah. Yang kelima, inilah di dalam tarhib kita pelajari, membaca hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Silahkan kalau ada yang memiliki buku-buku yang berisi tentang panduan pada bulan Ramadan, silahkan untuk dibaca. Karena dia termasuk fardu ain yang wajib untuk dipelajari supaya kita tidak salah dalam mengarungi bulan Ramadan. Sudah? Sekarang selanjutnya kita ingin berbicara tentang keutamaan di bulan Ramadan. Kira-kira ada 8. Ini Ustadz sekedar mengulang menyampaikan apa yang Ustadz sampaikan. Sudah Ustadz tulis kira-kira 22 tahun yang lalu. Kemudian Ustadz koreksi kembali 4 tahun kemudian. Pada hari ini belum sempat untuk dikoreksi kembali. Makanya Ustadz ketika ngisi tarhib terkadang bertanya, ini dari sisi mana? Dari sisi manapun alhamdulillah sudah tertulis. Ya, kalau ada di antara kalian yang dulu-dulu rajin membaca majalah An-Najah, selalunya dengan topik yang berbeda tapi selalu dengan bulan Ramadan. Ya.
Ini yang awal pertama kali yang pernah ditulis. Ya, berbicara tentang keutamaan bulan Ramadan, berbicara tentang keutamaan siyam, apa yang harus kita lakukan menyambut bulan Ramadan. Ya. Kira-kira pada tahun 2000, kemudian dikoreksi kembali pada tahun 2004. Ya. Dikoreksi kembali dengan melihat berbagai macam buku yang ada. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan nanti ya di suatu hari untuk mengkoreksi kembali ya, untuk menjadi yang lebih sempurna sehingga bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Sebagiannya bisa untuk disampaikan kepada kalian, tidak mungkin seluruhnya. Karena kita mungkin pada malam hari ini hanya butuh waktu 1 jam. Ya, tidak bisa lebih dari itu. Ya, sedikit demi sedikit. Keutamaan bulan Ramadan, pertama perlu diingat, bulan Ramadan merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Maknanya adalah untuk meningkatkan perintah kita dalam menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Maksimal kalau di bulan Ramadan. Iya gak? Lebih ringan mana kalau kita saum? Ustaz tidak akan menggunakan bahasa puasa. Ustaz hanya menggunakan bahasa saum ataupun bahasa siam. Kenapa? Karena orang kafir juga pakai bahasa puasa. Ya. Kita hanya menggunakan bahasa saum dan bahasa siam. Sebentar ya. Assalamualaikum, Jal. Jal. Jadi, mana lebih ringan ketika kita mengerjakan saum di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Masa bertanya, lebih gampang mana, lebih ringan mana ketika kita mengerjakan saum saat bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Ketika sholat lebih ringan mana ketika bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Ketika baca Quran lebih banyak mana, lebih ringan mana ketika bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan? Kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala susah untuk didapatkan di luar bulan Ramadan. Selama 30 hari, selama 29 hari kita melakukan saum, Masya Allah tidak terasa, nggak tahunya besok sudah Syawal. Tapi kalau di luar bulan Ramadan, coba rasanya kalau 3 hari, 4 hari, 5 hari kita melakukan saum sunnah di bulan Syawal, rasanya berat tidak? Ya. Terkadang ya lebih berat merasakan saum di bulan Syawal dibandingkan saum di bulan Ramadan. Maka sekali lagi apa? Karena Ramadan merupakan sarana untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menunjukkan sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan panjang lebar, Ustaz. Nomor 2, poinnya. Enggak ada yang bawa buku tulis. Enggak bisa ditulis lah. Kalau mau tadi bawa buku tulis, jadi ditulis. Ya. Lewat waktu hilang kesempatan, tidak bisa tertulis. Kedua, yang menunjukkan keutamaan bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Qur'anul Karim. Mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Bukan hanya pedoman bagi umat Islam, tapi juga pedoman bagi seluruh umat manusia, Al-Qur'anul Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah katakan Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, hudan linnas. Bukan hanya hudan lilladzina amanu, akan tapi adalah petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga sebagai pemberi penjelasan. Ya. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Quranul Karim dengan ayat yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti menunjukkan ya
Sekalian ada tambahan ilmu. Di kalender tertulis, ya, bulan Ramadan nuzulul Quran terjadi pada tanggal berapa? Ada mic yang lebih enak suaranya. Kayaknya kurang. Di kalender merah tertulis nuzulul Quran, turunnya Al-Quran pada tanggal berapa? Tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi di dalam Al-Quranul Karim Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Adakah di dalam hadis Lailatul Qadar terjadi sebelum tanggal 21? Ada tidak? Apa kata Nabi? Incarlah Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kira-kira 17 Ramadan termasuk 10 malam terakhir bukan? Ikut kalender atau ikut Al-Quran? Berarti sebetulnya nuzulul Quran, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, 10 malam terakhir bulan Ramadan, bukan pada 17 Ramadan. Berdasarkan Al-Quranul Karim, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Itulah kemuliaan bulan Ramadan, diturunkan Al-Quranul Karim. Ketiga, dia adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya. Kalau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada disebutkan di dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir, tertera diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, disebutkan atakum Ramadan, datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Maksud diberkahi itu bagaimana maknanya? Arti berkah itu mengandung kebaikan yang banyak. Paham? Arti diberkahi mengandung kebaikan yang banyak. Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang merupakan yang diberkahi oleh Allah. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kalian saumnya, untuk mengerjakan saum. Nanti pada hadis ini digabung dengan keutamaan bulan Ramadan yang lain, ya. Yang mana keutamaan yang lain nanti disebutkan pada Lailatul Qadar turun malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lainnya. Malaikat tidak turun kecuali pada bulan Ramadan setahun sekali, untuk menurunkan, mengupdate takdir manusia setiap setahun sekali. Jadi takdir kalian nanti akan terjadi update, nunggu nanti kira-kira 20 hari lebih ke depan. Nanti ada update takdir. Siapa yang masih hidup, siapa yang beruntung, siapa yang masih di pesantren, siapa yang keluar, siapa yang kabur, siapa yang betah. Itu ada di dalam takdir nanti. Update takdirnya adalah pada waktu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam hiya hatta matla'il fajr. Sudah? Tidak ada bulan yang lain yang di situ turun malaikat dipimpin oleh malaikat Jibril beserta dengan jumlah malaikat yang tidak terhingga jumlahnya. Ya. Ini nanti kajian lebih seriusnya kalau kita berbicara tentang Lailatul Qadar. Kita tidak sedang berbicara Lailatul Qadar. Nanti ada lagi sebuah tema kalau kita ingin berbicara hikmah dan rahasia di balik Lailatul Qadar.
Kelima, apabila tiba bulan Ramadan, pintu-pintu langit dan surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup dan setan-setan dibelenggu. Hadisnya itu tadi, fihi tuftahu fihi abwabus sama. Pada bulan Ramadan dibuka pintu langit. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu neraka jahim ditutup. Wa taghallu fihi maradatus syayatin, dan diikat gangguan syaitan. Hadis ini adalah sebagai kait, sebagai mengikat hadis yang lain. Hadis yang lain menunjukkan sufidatis syayatin, setan itu diikat. Ada para ulama yang menerjemahkan, kenapa pada bulan Ramadan masih ada orang yang berbuat maksiat? Ya, berdasarkan hadis ini ada kaitnya, muqayyad yang menunjukkan yang diikat itu, yang dibelenggu adalah gangguan setannya, tapi setannya masih berkeliaran. Berdasarkan hadis ini. Ada juga yang menakwilkan di antara para ulama adalah setannya diikat. Jangan ditakwil-takwil setannya diikat kayak gini kayak gitu. Kalau Nabi mengatakan diikat, ya udah diikat. Tapi kenapa orang masih suka berbuat maksiat? Innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi, kata Allah dalam surah Yusuf. Hawa nafsu itu lebih cenderung nyuruh kepada perbuatan yang buruk. Kenapa ada orang masih berbuat maksiat, setannya diikat, tapi dia menjadi setan? Kenapa? Karena dia mengikuti hawa nafsunya, sudah terbiasa dengan maksiat tersebut, sehingga hawa nafsunya ingin berbuat maksiat tersebut sebagaimana yang dia lakukan di luar bulan Ramadan. Paham? Kenapa masih ada orang yang berbuat maksiat? Katanya setan dibelenggu, betul setan dibelenggu. Akan tetapi apa? Dia sudah kecanduan hawa nafsunya dengan maksiat. Setiap manusia punya kecenderungan hawa nafsunya untuk berbuat yang buruk. Maka tiap manusia, ya, dia berusaha untuk mengatasinya. Di luar bulan Ramadan berat bagi kita, dua tantangan, satu hawa nafsu dan yang kedua adalah setan. Makanya ketika di bulan Ramadan kita begitu ringan. Kenapa? Yang kita hadapi cuma hawa nafsu kita. Setannya dibelenggu, diikat. Paham? Makanya kenapa pada bulan Ramadan adalah lebih ringan. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda lanjutannya, lillahi fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ya. Allah memiliki satu malam pada bulan Ramadan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurima. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang diharamkan oleh Allah dari kebaikan Lailatul Qadar, berarti dia akan diharamkan, enggak dapat kebaikan Lailatul Qadar. Makanya harus penuh peningkatan. Ya. Ingat, pada bulan Ramadan yang terhebat bukan yang mengerjakan di awal bulan Ramadan. Yang dikatakan yang terhebat adalah orang yang semakin mantap ketika mendekati garis finish. Menunjukkan berarti sopnya dia semakin mundur ke belakang di akhir bulan Ramadan. Bukan mundur ke belakang di awal bulan Ramadan, kemudian pada akhirnya di akhir bulan Ramadan akhirnya mundur ke depan. Iya kan? Awal bulan Ramadan, malam pertama bulan Ramadan, coba masuk ke masjid-masjid. Yang tadinya rajin sholat isya di sop pertama, dia datang ke masjid, alamak, aku sudah di sop ke 15. Iya kan? Biasanya aku datang sudah sop pertama, bahkan sop kedua mungkin. Pada sholat isya di luar bulan Ramadan, di awal bulan Ramadan, loh, aku kok jadi sop yang ke-10? Sudah banyak jamaah yang lain. Tapi semakin bertambah bulan Ramadan, semakin bertambah hari, sopnya maju. Akhirnya aku bisa mendapatkan lagi pada sop kedua dan sop yang pertama. Yang tadinya sop kedua, sop pertama, sop ketiga nggak tahu kemana. Semakin pertengahan akhir bulan Ramadan semakin tipis sopnya. Kenapa? Karena tinggal shopping. Lupa dengan sop sholat. Yang ingat adalah dengan shopping. Sudah?
Yang dilihat oleh Allah adalah pada garis finishnya, bukan di awalnya. Ini ya, karena masih di pesantren, maaf, 10 hari awal di pesantren ngebut baca Qur'annya, apalagi ada iming-iming hadiah. Begitu terakhir mau keluar bulan Ramadan, nggak segetol, nggak sehebat pada hari pertama. Justru semakin belakang semakin banyak baca Qur'annya. Yang pertama-tama mungkin ya belum getol, tapi begitu di akhir bulan Ramadan bagaikan memacu seekor kuda, dia semakin cepat. Semakin ke belakang, semakin terakhir bulan Ramadan berarti semakin cepat, semakin ditingkatkan. Kemudian ketujuh, keenam, diampuni dosa-dosa orang yang menjalankan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ada di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Barang siapa yang mengerjakan saum di bulan Ramadan imanan. Apa arti imanan? Dia menjalani dengan sepenuh iman. Dia mengimani itu wajib dari Allah. Paham? Arti imanan, dia mengimani itu adalah wajib dari Allah. Wahtisaban, apa arti wahtisaban? Dia menjalaninya dengan ikhlas. Jadi orang mengerjakan saum di bulan Ramadan bukan karena tradisi, bukan karena ikut-ikutan, akan tapi dia memahami ini satu kewajiban yang Allah turunkan kepada saya, yang saya mengerjakannya harus ikhlas. Paham? Masih kelas 1, kelas 2, paham? Bukan karena nanti di pondok ikut-ikutan. Sudah wajib. Kenapa? Karena dulu kalian ketika masih kecil, ketika usia 7 tahun, itu sudah disuruh, orang tuanya sudah wajib untuk nyuruh kalian mengerjakan saum di bulan Ramadan. 10 tahun gak mau, kalian dipukul. Masuk usia balik, sudah terkena dosa. Karena wajib ini. Ya, ingat yang harus ditanam di dalam hati kita mengerjakan ini harus kita imani ini wajib dari sisi Allah. Dan yang kedua harus ihtisaban, ikhlas. 2 syaratnya. Barulah kalau 2 syarat ini dijalani, diamalkan, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa dia yang lalu baru akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diampuni kalau dia tidak mengimani itu wajib. Kalau dia tidak menjalankannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah 2, imanan wa ihtisaban. Supaya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, bulan Ramadan adalah bulan pembebasan orang-orang yang sedang disiksa di neraka dan pengambulan doa orang yang beriman. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bazzar dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani di dalam kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib, yang mana hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Munziri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala, innalillah," bukan innallaha, innalillahi tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli yawmin wa laylatin fi Ramadan. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan pada setiap malam dan harinya pada bulan Ramadan. Kata Nabi demikian. Wa inna likulli muslimin, jadi ada remisi pada bulan Ramadan. Orang-orang yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang di alam kubur yang mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, datang bulan Ramadan ada remisinya. Makanya mereka merindukan bulan Ramadan walaupun sudah di alam kubur. Sampai penghuni kubur merasakan indah dan nikmatnya bulan Ramadan, apalagi yang masih hidup.
Wa inna likulli muslimin fi kulli yaumin wa lailatin da'watun mustajabah. Dan sesungguhnya bagi setiap muslim, maka pada setiap hari dan setiap malamnya ada doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indahnya bulan Ramadan. Berdoalah, minta kepada Allah kapanpun di saat bulan Ramadan, mau siang hari ataupun di malam hari, Allah akan kabulkan. Tapi ketika berdoa kepada Allah, jangan minta bersegera. Ya. Bisa jadi Allah menyimpan doa kamu 10 tahun kemudian. Bisa jadi Allah menyimpan doa kamu 20 tahun kemudian. Bisa jadi Allah menyimpan doa kamu setelah kamu meninggal dunia. Berdoalah kepada Allah, kata Nabi, wa antum muqinuna bil ijabah, dan kamu merasa yakin untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, keutamaan bulan Ramadan, akan dimasukkan ke dalam golongan as-siddiqin, yaitu orang yang membenarkan imannya lewat ucapan dan perbuatannya, dan syuhada bersama orang-orang yang mati syahid. Siapa itu? Orang yang selalu mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan siyam dan salat tarawih di bulan Ramadan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari sahabat Amru Ibnu Murrah Al-Juhanni radhiyallahu anhu. Dia bercerita kepada kita, ya rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bertanya, ya Rasulullah, ara'aita in syahadtu, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah kalau aku bersyahadat alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau aku bersyahadat tidak ada ilah kecuali hanya Allah dan engkau itu adalah Rasulullah, wa shallaitu salawatil khams, dan aku mengerjakan salat 5 waktu, wa addaitu zakah, dan aku menunaikan zakat, wa sumtu ramadhana, dan aku mengerjakan saum pada bulan Ramadan, wa qumtuhu, dan begitu juga aku melaksanakan salat tarawihnya. Kata orang tersebut, famimman ana, masuk dalam golongan manakah aku ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minas siddiqin wasyuhada, kamu akan dimasukkan dalam golongan para siddiqin. Siapa contoh para siddiqin? Sahabat Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, kamu nanti juga akan dikumpulkan bersama para syuhada, orang yang mati syahid. Indah tidak bulan Ramadan? Di bulan Ramadan kita diberikan kesempatan dengan amal soleh, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dengan as-siddiqin wasyuhada. Makanya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Selanjutnya, poin selanjutnya, khawatirnya ini ada yang tidak paham. Kalau ditanyakan namanya pada bulan Ramadan, pasti selalu kaitannya adalah dengan saum atau siyam. Dari kalimat soma yasumu, masdarnya bisa sauman atau siyaman. Fahuwa shaimun, pelakunya adalah shaim, orang yang sedang saum. Kenapa kita lebih senang dengan menggunakan bahasa saum daripada bahasa puasa? Karena apa yang kita lakukan adalah berbeda dengan ritual yang dilakukan oleh orang kafir, walaupun mereka mengerjakan puasa. Mereka berpuasa hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, akan tetapi memiliki pengertian yang berbeda dengan kita. Yang kita lakukan memiliki sebuah istilah khusus, saum ataupun siyam. Para ulama mengatakan, salah satunya Al-Imam Al-Qurtubi, beliau menafsirkan arti saum, al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa kullil muftirati min tulu'il fajri sadiqi
ila ghurubi syamsi bin niyati. Ini baru dikatakan shaum. Coba kalau kita lihat definisi ini, kira-kira ada tidak yang dilakukan oleh orang kafir sama seperti definisi kita? Pertama, dikatakan shaum adalah al-imsaku anil akli wasyurbi wal jima'. Shaum itu adalah tidak boleh makan, menahan diri untuk tidak makan, untuk tidak minum, bagi yang sudah berumah tangga untuk tidak melakukan hubungan suami istri, wa qulil muftirati, dan hal-hal yang membatalkan yang semulanya itu adalah mubah, Allah jadi haramkan, dimulai dari masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib. Yang Allah haramkan itu adalah hal-hal yang semulanya adalah mubah. Allah uji kesabaran kita. Ini mubah, boleh untuk kamu, halal. Tapi ada dalam satu bulan, tolong dihormati. Kamu tidak boleh makan, kamu tidak boleh minum, kamu tidak boleh yang sudah berumah tangga hubungan suami istri di siang hari. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail, kata Allah. Makan dan minumlah sampai benang putih kelihatan daripada benang hitam di malam hari. Maknanya boleh makan minumnya hanya pada waktu malam. Oh, kita masih mending umat sekarang dibandingkan para sahabat Rasulullah SAW yang pernah mengalami proses bulan Ramadan yang bertingkat-tingkat. Nanti ada lagi khusus kajiannya tentang tafsirannya dari ayat 183. Kita nggak akan bahas, nanti panjang lagi, bisa 1 jam lagi. Kita hanya bahas ininya saja. Intinya Allah melarang kita melakukan hal-hal yang halal, yang mubah, yang diperbolehkan untuk menghormati bulan Ramadan. Yang penting mulai dari waktu subuh. Yang penting yang dikatakan shaum adalah nggak boleh kamu, saya, siapa saja yang merasa beriman, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh melakukan hubungan suami istri atau hal-hal yang membatalkan yang lainnya yang dikaji oleh para ulama. Dimulai kapan? Min turu'il fajris shadiq, dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Al-fajru fajrani, fajar itu ada 2. Satu al-fajr shadiq, watsani al-fajr kadzib. Yang pertama adalah fajar shadiq, yaitu masuknya waktu subuh, dan yang kedua adalah fajr kadzib, yang mana merupakan cahaya membentang ke atas. Ini belum masuk waktu subuh. Ibaratnya ada 2 azan. Azan pertama adalah fajr kadzib, azan kedua adalah fajr shadiq, yaitu waktu subuh. Maknanya saum kita dimulai dari terbitnya fajar shadiq. Ingat, dari terbitnya fajar shadiq, bukan dari azan. Azan dilakukan adalah karena terbitnya fajar shadiq, masuknya waktu subuh. Bisa jadi orang azannya terlambat, tajalah fajar shadiq sudah muncul. Patokannya adalah waktu subuh. Ini yang jadi perhatian secara waktu. Jangan sampai ada santri sudah masuk waktu subuh masih makan. Siapa yang ngajarkan sama kalian waktu subuh masih makan? Ini kasus, ya. Batasan waktunya tidak boleh makan adalah dimulai dari masuknya waktu subuh. Karena sudah terbiasa sholat subuhnya adalah jam sekian yang sudah ditentukan, kalian ikuti. Kenapa ketika bulan Ramadan sholat subuhnya kalian terlambatkan? Hanya gara-gara untuk makan. Begitu dikumandangkan azan masuk waktu subuh, stop makannya. Nggak ada makan, dilanjutkan. Kalau sudah azan santai masih ngunyah 1 piring. Siapa yang ngajarkan sama kalian? Apa kalian punya waktu sholat tersendiri? Ingat, jangan terulang lagi. Azan sudah dikumandangkan, sudah masuk waktu subuh, masih makan. Ya, satu sama lain diingatkan, batal. Nanti akan kita kaji pembatal-pembatal saum.
Begitu sudah waktu subuh, sudah nggak boleh makan. Paham? Paham? Makanya dikoordinir. Kalau sekiranya makannya adalah sekian menit, diperkirakan. Begitu juga datang, ya, sahurnya diperkirakan, makannya jam berapa, supaya tidak tergesa-gesa, supaya tidak terlambat. Enggaknya sebanyak ini mungkin membutuhkan waktu, ya, 1 jam. Kalau seandainya ingin qiyamul lail, begitu juga diperkirakan. Jangan sok-sok mulai qiyamul lailnya jam 3. Nanti bisa terlambat, apalagi mulai qiyamul lail jam 4. Mau jam berapa sahur? Kalau diperkirakan qiyamul lailnya adalah 1 jam, berarti dimulai dari jam 3 sampai jam 4. Dari jam 4 sampai jam 5, jam 5 adalah waktu subuh, ya berarti sudah untuk sahur. Hentikan. Hanya gara-gara mengajar yang sunnah, pada akhirnya yang wajib tertinggal. Karena untuk menopang kekuatan sahur tadi, maka hukum sahur menjadi wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Maka sahurnya menjadi wajib. Yang tarawihnya tadi itu adalah sunnah, hanya gara-gara ini akhirnya terlambat seluruhnya. Makanya kalau ingin dilakukan, disegerakan, dicepatkan supaya tidak terlambat, sehingga tidak ada alasan begitu azan dikumandangkan masih azan. Nauzubillah min dzalik. Waktunya dimulai dari terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Nabi mengatakan, "Idza adbara al-lailu min hahuna, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-shaim." Apabila sudah masuk waktu malam dari tempat terbenamnya matahari ini dan berlalunya siang, sudah dibolehkan berbuka bagi orang-orang yang saum. Begitu juga, hati-hati, dikoreksi betul-betul. Nggak taunya nanti ada kawannya main-main, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak taunya masih 5 menit lagi, batal. Betul-betul lihat ini maghrib jam berapa, dipaskan. Kalau kita berpedoman dengan jadwal waktu sholat, silakan. Karena mungkin mata ini tidak mampu untuk membaca kondisi alam karena keterbatasan ilmu kita, sehingga menggunakan patokan jadwal sholat, silakan. Kecuali kalau ada orang yang jago membaca alam, kapan terbit, ya, kapan terbenamnya matahari dan kapan terbitnya fajar sore. Terakhir, bin niyati, yang namanya saum itu pakai niat. Jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka berpendapat yang namanya niat itu harus dilakukan di malam hari pada setiap malam bulan Ramadan. Jadi masuk malam ini harus pasang niat. Makanya di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan untuk dilafadzkan. Kenapa? Karena ada orang-orang yang lalai dari niatnya. Akhirnya apa? Begitu Pak, ya, masuk waktu subuh, dia nggak ada niat sama sekali, sahur apa. Dengan niat ini, terkadang makanya ada yang dilafalkan untuk membantu apa? Menolong orang-orang yang lalai dia dari niat. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitu siyam atau man lam yujmi'u siyama minal lail fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak bertekad atau pasang niat di malam harinya, fala siyama lahu, maka enggak sah saumnya. Kapan dimulai? Dimulai dari sejak kita berbuka sampai waktu sahur, itu waktu niat panjang lebar. Udah pasang niat, besok aku mau saum bulan Ramadan, selesai. Paham? Makanya kadang ada orang nawaitu sauma qadin. Itu apa? Itu untuk menyelamatkan orang-orang yang cepat lupa dari niatan. Nah, kalau dia bisa mengingat, ya silakan, sudah cukup. Besok aku mau saum bulan Ramadan, selesai. Itu namanya sudah niat. Walaupun tidak diucapkan. Bisa dimengerti? Hati-hati dengan niat. Enggak ada niat, saumnya jadi batal.
Waktu terakhir niat adalah sampai waktu sahur sebelum dikumandangkan azan subuh. Itu pengertian daripada saum. Aku menahan diriku untuk tidak makan, untuk tidak minum. Ya, ini dalam kategori orang yang belum menikah. Karena yang sudah menikah untuk tidak melakukan hubungan suami istri atau pembatal yang lainnya, dimulai dari terbitnya fajar shadiq, dimulai dari masuknya waktu subuh sampai terbenam matahari, sampai datangnya waktu maghrib dengan disertai niat. Sudah. Sekarang kita ingin melihat sedikit apa saja yang bisa membatalkan saum. Dicatat atau diingat. Makanya nggak mau catatan, lupa tadi, nggak diumumkan. Perhatikan. 1. Makan dan minum dengan sengaja, walaupun sedikit. Dengan sengaja, bukan karena lu lupa, dengan sengaja makan minum. Kedua, maaf, terkadang di dalam masalah fikih ada sedikit berbau pornografi, tapi dia bukan pornografi, tapi harus diterangkan. Paham? Keluar mani dengan sengaja, bukan karena mimpi. Mengeluarkannya dengan sengaja. Ya. Bahasanya di sini bisa jadi, maaf, dia karena onani, atau karena menyaksikan, memandang pemandangan tertentu sehingga keluar air mani, maka saumnya adalah batal. Berbeda kalau ketika mimpi, bukan karena kehendak dia, bukan karena sengaja, maka itu tidak batal. Tapi kalau dia melakukannya adalah karena kesengajaan, maka batal saumnya. Apa konsekuensinya? Bukan berarti setelah batal dia boleh makan. Dia terkena hukuman tetap tidak boleh makan, akan tetapi saumnya sudah batal. Paham? Saumnya batal, berarti setelah itu saya boleh makan? Tidak, kamu harus menghormati bulan Ramadan. Kamu gak boleh makan, gak boleh minum, tapi saummu batal. Yang boleh makan dan minum hanya orang yang diberikan keringanan rukhsah, orang safar dan orang sakit, atau wanita yang sedang haid dan nifas, atau orang yang sudah lanjut usia. Paham yang kedua? Yang ketiga, ketelan benda yang tidak biasa untuk dimakan. Contoh, seperti ada uang yang ketelan, atau ada batu kerikil yang ketelan, atau benda yang lainnya. Rasanya tidak nikmat, tapi saumnya batal. Makanya ketika lagi saum jangan suka main-main. Kadang main kelereng kecup-kecup agak ketelan. La ana ujari faqat, la ana la aqul, la ana ujari faqat. Lagi dia ngomong ujari ketelan. Paham? Makanya jangan bermain-main. Ya. Atau lagi kumur-kumur dimain-main, enggak taunya apa, ketelan air minumnya, dia kumur-kumur, batal. Keempat, infus ke dalam tubuh. Ustaz tidak berkata suntik. Kenapa? Kalau infus dia larinya ke organ pencernaan, ke organ perut. Berbeda dengan orang yang disuntik, dia larinya ke tempat dia sakit. Karena ini adalah kaitannya dengan masalah makan. Kalau infus bisa membatalkan. Tapi umumnya juga yang namanya orang sedang sakit, dia tidak akan saum. Namanya sudah diinfus, dia sudah lemah, dia butuh gizi, cairan ke dalam tubuhnya, makanya batal. 1, 2, 3, 4. Kelima, muntah dengan sengaja. Yang tidak membatalkan yang tidak sengaja. Man zara'ahul qai' fala qada' alaih, kata Nabi dalam riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Barang siapa yang tidak sengaja dia muntah, mungkin bisa jadi ya, ada bau yang tidak enak tercium sama dia, akhirnya dia mual dan muntah tanpa sengaja, ini tidak batal. Wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Dan barang siapa yang dia memuntahkannya dengan sengaja, main-main ini dimasukkan lidahnya, jarinya ke mulutnya,
muntah, batal. Kenapa? Dia sengaja. Wa man istaqa 'amdan falyaqdi, kata Nabi. Dan barang siapa yang memuntah dengan sengaja, dia harus mengqadha, ganti hari yang lain. Yang keenam tidak terjadi pada santri kita laki-laki. Yang terjadi hanya kepada ibu kita, kakak kita, adik kita perempuan santriwati. Keluar darah haid, nifas, dan melahirkan. Nah, ini nggak ada yang terjadi ya. Jangan sampai nanti di pondok saya nggak saum gara-gara ini, nggak ada. Sudah. Ketujuh, orang yang mengalami gila walaupun sebentar. Bisa jadi tiba-tiba dia mengalami gila walaupun sebentar, hilang ingatan. Berbeda dengan orang pingsan. Orang pingsan itu adalah karena penyakit dia masih bisa ingat. Ini orang gila. Bisa jadi hilang ingatannya adalah karena ujian yang Allah berikan, atau bisa jadi adalah karena orang tersebut mabuk. Selanjutnya, orang yang murtad keluar dari Islam langsung batal. Na'udzubillahi min dzalik, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perbuatan yang buruk ini. Contoh. Ketika dia masuk Islam lagi, maka wajib untuk diqadha. Contoh, saya kasih contoh. Ini sekarang tren. Banyak wanita muslimah terjadi. Wanita muslimah hanya gara-gara bahasa cinta, dia menikah dengan pujian hatinya dengan laki-laki yang ternyata orang Kristen, sehingga dia pindah agama. Saudara, andai kata itu terjadi pada bulan Ramadan, langsung gugur saumnya. Sudah. Kemudian bisa jadi 3 tahun ke depan atau 10 tahun kemudian suaminya mati. Dia sadar, dia nikah lagi sama suami yang kedua muslim. Ingat, begitu dia masuk Islam lagi, 10 tahun ketika dia murtad, wajib untuk dia bayar. Salat yang dia tinggalkan wajib untuk dia qadha, untuk dia bayar. Hukuman yang Allah berikan bagi orang yang murtad. Hukuman orang kafir karena murtad lebih berat dibandingkan hukum orang kafir yang asli. Tapi kalau ada orang asli, kafirnya asli, dia masuk Islam, maka dia nggak ada untuk bayar yang sudah dia tinggalkan. Sudah, dia mulai dari baru. Sudah, dia masuk Islam 3 hari 5 bulan Syawal, maka cukup dia saum Ramadannya cuma 3 hari saja. Yang lalu bagaimana Ustaz? Allah ampuni, Allah bersihkan. Tapi kalau ada orang kafirnya karena murtad, dia masuk Islam lagi, yang dulu kamu tinggalkan walaupun 15 tahun kamu bayar. Sudah. Kalau gitu udahlah, saya nggak balik Islam, terserah kamu. Berarti tempat kamu adalah di neraka jahanam. Sudah. Selanjutnya, yang membatalkan, ya, dia ada niatan untuk membatalkan saum menurut sebagian ulama. Aku batalkanlah saummu, maka menjadi batal. Nomor berapa ini? Ustaz udah nggak hitung ini. Selanjutnya, dengar, dia makan atau dia minum atau hubungan suami istri, dikiranya matahari sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Ada orang Allah, dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rupanya ya Allah, belum azan, belum masuk waktu maghrib, aku sudah makan, batal. Sudah, dikiranya sudah terbenam, ternyata belum terbenam. Makanya diyakini, ini betul gak nih orang azan ini? Dilihat jamnya, salah, jamnya keliru. Atau jam saya yang mati, enggak, jam saya betul. Selanjutnya, makan atau minum atau hubungan suami istri, dikiranya belum masuk waktu subuh, padahal sudah masuk waktu subuh. Kalian makan terus, disangkanya belum masuk waktu subuh, padahal sudah masuk waktu subuh, batal. Asik aja makan, orang di sana-sana sudah azan, udah 10 menit orang azan, kalian masih ngunyah aja, batal saumnya. Paham?
Lakukan saum mengikuti keumuman umat Islam. Jangan mengikuti sebahagian kelompok yang tidak kuat dalilnya dalam penentuan waktu subuh. Nabi mengajarkan as-saumu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftirun. Waktu saum adalah waktu saumnya kalian wahai umat Islam secara bersama. Nggak ada alasan. Ya, waktu subuhnya masih 20 menit. Kalian punya ilmunya, yakin? Jangan ngada-ngadakan yang lari dari keumuman yang dilakukan oleh umat Islam. Kerjakan bersama umat Islam yang lainnya. Jangan bikin ya yang nyeleneh, yang neko-neko. Kita berjalan bersama mayoritas umat Islam, bersama mayoritas ulama. Selanjutnya, dia ragu. Apakah matahari sudah terbenam? Ini ragu nih. Udah waktu maghrib belum ya? Tapi dia makan. Tahu dia ragu, dia makan. Ternyata belum terbenam matahari, ya batal. Kecuali dia ragu, sudah terbenam atau belum, dia makan. Alhamdulillah ternyata betul sudah terbenam, maka nggak batal. Dia ragu sudah terbenam atau belum, sudah waktu maghrib atau belum, dia makan. Ternyata belum waktu maghrib, maka batal. Sudah? Paham? Yang terakhir adalah yang paling berat bagi orang yang sudah berumah tangga atau bagi orang na'udzubillah min dzalik, bagi orang yang berzina. Kalau yang sudah berumah tangga berarti dia melakukan yang halal, akan tetapi tetap batal saumnya. Atau bagi orang yang berzina, maka begitu juga dia terkena hukuman. Orang melakukan hubungan suami istri ataupun dia melakukan hubungan secara terlarang, maka dia terkena 5 hukuman. Barang siapa yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadan, dia terkena 5 hukuman. Maka jangan main-main. Yang halal saja Allah larang, apalagi yang haram. Pertama, hukuman dia berdosa. Yang halal saja dikatakan berdosa, apalagi yang haram, 2 kali lipat. Karena dia apa? Dia melanggar kehormatan bulan Ramadan. Kedua, jangan mentang-mentang dikatakan akan aku batal, berarti boleh makan. Tetap dia haram, nggak boleh makan. Harus melanjutkan saumnya sampai maghrib. Seandainya waktunya masih 6 jam, masih 7 jam, ya udah kamu nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu hukuman bagi kamu. Ketiga, batal saumnya, nggak dianggap sama Allah. Keempat, harus diqodok di luar bulan Ramadan. Kelima, harus bayar kafarah. Apa itu kafarah? Apa itu kafarah yang harus dia bayar? 1, kalau ada budak, membebaskan budak, pada hari ini budak nggak ada. Kedua, dia harus saum 2 bulan berturut-turut di luar bulan Ramadan. Apabila dia nggak sanggup, dia harus membayar harus memberi makan kepada 60 fakir miskin. Itu hukumannya. Yang halal saja demikian Allah hukum, apalagi orang yang berbuat yang haram. Na'udzubillahi min dzalik, na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Jadi syarat seseorang dikatakan batal, dengar syaratnya 1. Makanya apa? Kita pelajari. Syaratnya dia sudah tahu hukumnya. Sudah? Kita sudah ajarkan sama kalian pembatal-pembatal yang bisa membatalkan saum. Sudah kan? Nah, berarti syarat pertama dia tahu hukumnya. Kedua, dia sadar melakukannya bukan karena lupa. Bisa jadi ada orang makan dia lupa. Masih hari pertama, biasanya jam 7 pagi dia makan, tiba-tiba aku saumnya udah ketelan, baru separuh rendangnya ketelan, maka nggak batal, dia lupa. Tapi nggak bisa dilanjutkan. Kalau dilanjutkan lagi yang kedua kali berarti dia batal. Capek lari kan, tiba-tiba pulang dia minum, diingatkan sama uminya, nak kamu lagi iya mi, tapi betul-betul lupa ya, bukan sengaja ya. Allah yang maha tahu. Dia sadar, bukan karena lupa. Ketiga, dia melakukannya bukan karena sengaja, dia melakukannya karena sengaja, bukan dipaksa. Ya, ada orang yang dipaksa. Kalau kamu gak mau makan, kamu saya bunuh. Paham?
Ya, karena kehendak sendiri. Sudah. Sekarang apa yang diperbolehkan ketika saum? Perhatikan, jangan ada yang ngantuk, rugi nanti. Ya. Apa yang diperbolehkan ketika saum? Satu, boleh bekam kalau tidak melemahkan badan. Kalau melemahkan badan jadi makruh. Kata para sahabat, li ajri dha'fi, mereka memakruhkan karena khawatir melemahkan badan. Selanjutnya, boleh menelan ludah sendiri selama belum keluar dari mulutnya. Kalau sudah keluar dari mulutnya, contoh, sudah pindah ke tangan, dimasukkan lagi batal. Ada orang kayak gini, ya kan? Tapi kalau masih di dalam mulut, tidak batal. Ketiga, muntah dengan sengaja. Maaf, muntah tidak sengaja. Muntah tidak sengaja tidak batal. Keempat, makan minumnya karena lupa. Karena dia lupa, dia nggak sadar. Tadi yang kita berikan contoh. Tapi biasanya jarang, masa sudah satu piring lupa. Paling lupanya cuma 1-2 sendok. Ada mungkin minum bisa jadi ya 1 gelas baru dia ingat. Kalau lupa dia tidak batal. Kelima, ada beberapa ibu yang dia punya anak kecil mengunyahkan makanan tanpa menelannya. Sekedar dikunyahkan, dikasih ke anaknya, habis itu dilepeh. Kita ketika kita masih bayi, kan makanan masih keras, dikunyahkan sama ibu kita, maka saum ibu kita nggak batal. Keenam, boleh berendam di air atau mengguyur ke badan karena cuaca yang sangat panas, dengan syarat jangan diminum tuh airnya. Silakan berenang, tapi jangan diminum airnya. Tapi kalau berenang hati-hati, makruh. Kenapa? Khawatir nanti ketika nyelam masuk air bisa lewat hidung ataupun lewat mulut. Cukup berendam aja. Atau di bawah shower, dengan syarat jangan diminum airnya. Diminum airnya batal. Sudah? Selanjutnya, ada lalat yang tertelan tapi nggak sengaja. Lagi tidur nih, banyak lalat. Iya, mulutnya mengap. Tiba-tiba masuk lalat, nggak batal. Sudah? Karena nggak sengaja. Yang batal kalau sengaja, ditangkap tuh lalat, ditelan. Sudah? Ketujuh, 7 dan 8. Sudah? Ada asap yang tidak bisa dia hindari, itu dimaafkan, tidak mengapa. Contoh, ada orang masak rendang, kan ada asapnya. Wah, nikmatnya. Batal gak? Nggak batal. Atau di jalanan banyak debu, terkena debu karena nggak bisa dihindari. Sudah? Keberapa nih? 8 atau 9? Lupa saya. Boleh bagi yang mimpi junub, boleh mandinya setelah adzan subuh, tidak harus sebelum adzan subuh. Yang nggak boleh keluar mandinya adalah setelah adzan subuh, tapi mandinya adalah boleh. Contoh, saya mimpi junub jam 2. Saya sahur terlebih dahulu. Begitu sudah dikumandangkan azan baru saya mandi. Rasulullah SAW adalah pernah berbuat yang demikian. Beliau mandinya setelah masuk waktu subuh. Kemudian selanjutnya yang diperbolehkan, ya, contoh tanpa sengaja. Ya. Sama ini kasusnya seperti orang minum tanpa sengaja. Kalau dia ketika dia berkumur-kumur, dia tidak sengaja kemasukan air. Terus selanjutnya yang diperbolehkan adalah boleh gosok gigi. Di dalam mazhab Syafi'i yang masyhur, dengar perhatikan. Dan menurut keumuman para ulama, gosok gigi setelah waktu zuhur hukumnya adalah makruh. Walaupun sebagian ulama yang lain mengatakan boleh saja sikat gigi setelah waktu zuhur dan tidak makruh. Dengan syarat jangan sampai ada air yang masuk ke dalam mulut. Yang mengatakan hukumnya adalah makruh, kenapa? Karena Allah suka kepada
bau mulutnya orang yang sedang saum. Biasanya bau mulut kita tidak enak dan berubah setelah siang hari. Terkadang kenapa orang sikat gigi, gak enak lah mulut saya biar seger. Sudah, makanya para ulama mayoritas mengatakan menghukumi makruh. Biarkan saja bau mulutnya demikian. Makanya bukan berarti nanti gak gosok gigi ya, salah. Maknanya apa? Berarti kalau ingin gosok gigi, disiasati. Selesai makan sahur, tuh gigi disikat. Jangan malam gak gosok gigi, sahur gak gosok gigi, akhirnya gosok giginya siang. Atau selama 30 hari gak gosok gigi. Na'udzubillah min dzalik. Nunggu makan ketupat, makan lontong baru gosok gigi, kan gak betul. Sudah? Paham? Jadi disiasati. Paham ya? Kalau kau pengen gosok gigi disiasati. Selesai makan sahur, sudah gosok gigi. Dan kedua, begitu selesai makan malam, mau sholat tarawih, mau sholat isya juga gosok gigi. Atau ketika akan tidur, akhirnya giginya tetap bersih. Paham? Ini apalagi masih kelas 1, jangan-jangan masih kelas 3 alias masih ada kayak demikian, nggak gosok gigi. Sudah? Itu saja hal-hal yang diperbolehkan dalam saum. Dan ini saja tarhib Ramadan kita di malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Allah menjadi saksi, Ustadz sudah menyampaikan kepada kalian. Sudah? Tentang niat sudah Ustadz sampaikan. Tentang sampai kapan kita boleh makan, tidak boleh makan di bulan Ramadan sudah kita sampaikan. Hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang bisa membatalkan saum kita juga sudah disampaikan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjalani segala aktivitas ibadah kita di bulan Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.